Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nadia Pertiwi, NIM saya 11123000107 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Severina Manbaik Bimana dengan nomor NIM 11123000077. Jejaring kebijakan dan pemerintah adalah konsep yang menggambarkan hubungan dan interaksi berbagai aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Aktor-aktor tersebut bisa berasal dari berbagai sektor seperti pemerintah, organisasi, non-pemerintah, LSM, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Selanjutnya, ada pentingnya jejaring dalam pemerintah. 1. Kolaborasi dan koordinasi. 2. Partisipasi publik. 3. Responsivitas dan fleksibilitas. Selanjutnya ada jejaring kebijakan. 1. Hubungan antara aktor-aktor kebijakan publik. 2. Koordinasi dan komunikasi dalam pembuatan implementasi kebijakan. 3. Kerjasama antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah. 4. Mekanisme tata kelola yang melibatkan banyak pihak. Selanjutnya ada studi kasus dan contohnya. Yang pertama ada jejaring kebijakan di sektor kesehatan. Yang kedua ada jejaring dalam penanggulangan bencana. Contoh lainnya yaitu ada e-government dan digitalisasi dan jejaring kebijakan terhadap lingkungan. Struktur jejaring kebijakan dan pemerintah yaitu ada 1. Pengantar struktur jejaring kebijakan. 2. Elemen utama dalam struktur jejaring kebijakan. 3. Tipe struktur jejaring kebijakan. 4. Faktor yang mempengaruhi struktur jejaring. 5. Contoh dan studi kasus. Selanjutnya ada pengantar struktur jejaring kebijakan. Definisi struktur jejaring yaitu ada 1. Pola hubungan dan interaksi antara aktor-aktor dalam jejaring kebijakan. 2. Bagaimana aktor-aktor tersebut berkoordinasi untuk mencapai tujuan kebijakan. Selanjutnya ada pentingnya struktur. 1. Untuk menentukan efisiensi dan efektivitas kebijakan. 2. Mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Tipe struktur jejaring struktur sentralisasi yaitu pusat kendali yang kuat, pemerintah atau satu entitas dominan. Yang kedua ada kelebihan, koordinasi lebih mudah pengambilan keputusan cepat. 3. Kekurangan, kurang fleksibel, rentan terhadap kegagalan tunggal. Struktur desentralisasi. 1. Kendali dan keputusan terlibat di banyak aktor. 2. Lebih fleksibel, inovasi lebih mudah muncul. 3. Koordinasi lebih sulit, mungkin terjadi duplikasi usaha. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi struktur jejaring, konteks sosial dan politik, yaitu ada 1. Kebijakan pemerintah, norma sosial, budaya politik, teknologi, dan infrastruktur. 2. Kemajuan teknologi, akses informasi, sumber daya, dan kewenangan. Selanjutnya distribusi kekuasaan sumber daya yang tersedia. Tujuan dan strategi kebijakan yaitu 1. Prioritas dan kebijakan pendekatan yang digunakan. Contoh dan studi kasusnya yaitu contoh struktur sentralisasi, ada pengendalian pandemi oleh pemerintah pusat. Contoh struktur desentralisasi yaitu ada pembangunan infrastruktur lokal melalui partisipasi komunitas, yaitu ada analisis studi kasus yaitu bagaimana struktur jejaring mempengaruhi hasil kebijakan. Teori jejaring ialah teori yang menekankan pada hubungan dan interaksi antar aktor dalam proses kebijakan. Teori jejaring memiliki 3 elemen utama. Yang pertama, aktor atau government, NGO, dan swasta. Yang kedua, hubungan meliputi koordinasi dan komunikasi. Dan yang ketiga, aturan main seperti norma dan hukum. Pentingnya teori jejaring dalam kebijakan publik. Yang pertama, kolaborasi multi aktor, yaitu membantu pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti sektor swasta, masyarakat sipil, dan LSM. Yang kedua, kompleksitas masalah publik, yaitu mengatasi masalah yang memerlukan pendekatan lintas sektor. Dan yang ketiga, dinamika kekuatan, yaitu memahami peran dan pengaruh aktor dalam proses kebijakan. Contoh kasus implementasi kebijakan kesehatan seperti vaksinasi COVID-19. Yang pertama, meliputi aktor yang meliputi pemerintah, rumah sakit, perusahaan farmasi, NGO, dan media. Setelah itu, hubungan kolaborasi lintas sektor dalam distribusi vaksin. Tantangan, koordinasi, dan kecepatan informasi antara sektor. Aplikasi teori jejaring dalam kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan kesehatan yang meliputi jejaring aktor antara pemerintah, rumah sakit, sektor farmasi, dan NGO untuk meningkatkan layanan kesehatan. Yang kedua, kebijakan pendidikan, yaitu kolaborasi pemerintah dengan institusi pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat dalam memperbaiki akses dan kualitas pendidikan.
Yang ketiga, kebijakan lingkungan, yaitu jejaring aktor yang mencangkup pemerintah, LSM, industri, dan komunitas lokal dalam menangani isu-isu perubahan iklim. Setelah itu, tantangan dalam penerapan teori jejaring. Yang pertama, kompleksitas koordinasi. Sulitnya menyelaraskan berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda. Yang kedua, kesenjangan sumber daya. Tidak semua aktor memiliki pengaruh atau sumber daya yang sama. Setelah itu, masalah akuntabilitas. Tantangan dalam memastikan tanggung jawab dalam jejaring yang berisi banyak aktor. Implementasi kebijakan adalah proses mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata yang menghasilkan dampak di masyarakat. Jejaring kebijakan suatu sistem yang melibatkan banyak aktor, seperti pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat, yang berkolaborasi untuk menjalankan kebijakan. Peran jejaring dalam implementasi. Aktor yang berbeda berkontribusi pada fase-fase implementasi melalui koordinasi, kolaborasi, dan distribusi sumber daya. Proses implementasi yang pertama, perencanaan, yaitu kolaborasi antar aktor untuk merancang program yang sesuai dengan kebijakan. Yang kedua, koordinasi, yaitu mengatur peran dan tanggung jawab setiap aktor dalam jejaring. Dan yang ketiga, aksi, pelaksanaan kebijakan di lapangan oleh berbagai aktor, seringkali secara simultan dan terkoordinasi. Dan yang keempat, monitoring dan evaluasi, penilaian dampak dan keberhasilan implementasi kebijakan melalui mekanisme pengawasan bersama. Dalam implementasi kebijakan memiliki tantangan, yaitu kurangnya koordinasi dan keterbatasan sumber daya. Pengawasan dan evaluasi dalam jejaring. Yang pertama, monitoring, evaluasi, dan peran aktor dalam pengawasan. Setelah itu, yang terakhir, kesimpulan yang dapat saya ambil ialah yang pertama, implementasi kebijakan dalam jejaring memerlukan kolaborasi antar aktor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Yang kedua, pentingnya jejaring kebijakan. Jejaring kebijakan dapat mempercepat proses implementasi, namun juga menghadirkan tantangan koordinasi dan komunikasi yang harus diatasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.